Halo guys. Hari ini kita rehat dulu dari bahas baku hantam, karena kita bakal bongkar misteri paling gede di seluruh semesta Tensura. Kalian semua pasti tahu Rimuru, tahu para Demon Lord, tapi pernah nggak kalian mikir dari mana asalnya semua sistem level dan skill gokil di dunia ini? Hari ini kita bakal bahas sang ayah, Tuhan Absolut di series ini, Feldanava sang Star Dragon. Tapi bentar guys, buat paham kenapa Rimuru itu spesial banget, kita harus bedah dulu tragedi yang menimpa Feldanava. Bayangin aja, kamu adalah makhluk abadi yang maha kuasa dan maha tahu. Kamu sendirian di ruang hampa, terus mutusin buat bikin multiverse. Tapi Feldanava ngelakuin hal yang gak bakal dipikirin sama Tuhan lain. Dia milih buat ngebuang keabadiannya demi cinta. Di light novel dijelasin kalau Feldanava jatuh cinta sama seorang manusia biasa bernama Lucia. Nah, disinilah plotnya mulai berat, guys. Begitu dia bersatu sama manusia dan punya anak, yaitu Milim, Feldanava kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Dia sengaja jadi makhluk fana biar bisa ngerasain apa yang kita rasain. Asli guys, bayangin pengorbanan tingkat dewa ini. Sang pencipta alam semesta milih jadi lemah cuma demi bisa bareng sama cewek yang dia cintai. Tapi takdir emang sekejam itu. Feldanava dan Lucia tewas dibunuh gara-gara konspirasi negara-negara manusia yang ketakutan sama mereka. Dan dari sinilah analisis asli kita dimulai. Pas manusia mati, jiwanya bakal hancur dan nyebar. Tapi pas True Dragon mati, inti energinya bakal nyari wadah baru. Buat kalian yang baru di channel ini dan belum paham hierarki kekuatan di Tensura, kalian wajib banget nonton video lamaku yang judulnya Level Eksistensi. Di situ aku jelasin kenapa posisi Feldanava ada di puncak segalanya. Tapi yang bakal kita pecahin hari ini adalah, kemana perginya jiwa itu? Terus, apa yang terjadi sama inti kekuatan milik Lucia? Banyak orang mikir Feldanava hilang gitu aja. Tapi di channel ini kita tahu kalau dalam karya Fuse, nggak ada yang namanya kebetulan. Kalau sistem dunia ini diciptain sama dia, logis banget kan kalau dia sendiri sengaja ninggalin pintu belakang buat balik lagi? Dan pintu itu, guys, wujudnya adalah selime biru yang kita semua senengin. Siapin camilan kalian, karena ini baru awal dari investigasi paling ambisius yang pernah kita bikin. Kita bakal nyambungin poin-poin yang di anime cuma dimention sekilas, dan dijamin bakal bikin kalian melongo parah. Makanya, subscribe dulu dan nyalain loncengnya, karena hari ini kita bakal ungkap apakah Rimuru beneran cuma selime biasa atau ternyata sosok lain. Sekarang, ayo kita masuk ke info yang di anime cuma dibisikin sekilas. Kita bakal bahas cewek yang berhasil naklukin hatinya Tuhan dunia ini, Lucia. Banyak yang ngira dia cuma manusia biasa, tapi aslinya sama sekali nggak, guys. Lucia adalah saudara perempuan dari Rudra Namuel Nazca, sang pahlawan pertama sekaligus kaisar. Dia nggak cuma punya darah bangsawan, tapi juga megang salah satu skill paling broken di seluruh sistem, Ultimate Skill Raphael, Lord of Wisdom. Di sini aku mau kalian fokus banget, karena ini pondasi utama dari teori kita. Di dunia Tensura, Ultimate Skill itu bukan kekuatan super yang bisa kamu temuin di pinggir jalan. Itu adalah sesuatu yang terukir langsung di jiwa si pengguna. Kayak yang udah pernah aku bahas di video analisis mendalam di channel ini. Yang belum nonton langsung cek playlist ya. Skills level ini butuh tekad yang luar biasa kuat buat bisa dikendaliin. Lucia megang Raphael selama bertahun-tahun. Bayangin berapa banyak informasi, memori, dan perasaan yang diproses sama skill itu selama dia ada di samping Feldanava. Pas Lucia tewas dalam insiden tragis itu, skill Raphael nggak hilang dari multiverse. Skill itu cuma balik ke siklus reinkarnasi dalam sistem yang diciptain sama Feldanava sendiri. Tapi ini dia plot twistnya, guys. Pas skill tipe, kesadaran, atau kecerdasan, kayak Raphael nempel lama banget di jiwa yang kuat kayak Lucia, bakal tercipta apa yang kita sebut gema tekad. Kasarnya,
skill itu nge-backup kepribadian dari pemilik lamanya. Bertahun-tahun kemudian, skill Raphael yang sama persis muncul di dalam jiwa seonggok slime kecil di sebuah goa. Kebetulan? Ah, jelas enggak dong. Sistem sengaja milih Rimuru buat mewarisi alat yang dulunya punya istri sang pencipta. Kenapa hal ini penting banget buat mahamin sosok Ciel? Karena Ciel nggak lahir dari ruang hampa, guys. Pas Rimuru ngasih nama ke skillnya, yang dia lakuin sebenarnya adalah membangunkan inti yang selama ini tidur. Ciel adalah evolusi dari Raphael, dan Raphael adalah esensi dari Lucia. Itu alasan kenapa Ciel nggak bertingkah kayak komputer dingin. Dia bertingkah kayak seseorang yang punya ikatan ribuan tahun sama jiwa yang lagi dia lindungin. Kalau kalian perhatiin, Raphael selalu kelihatan terlalu perhatian sama Rimuru. Dia nggak cuma bantu tarung, tapi juga ngejagain Rimuru kayak seorang ibu. Di light novel, kita bisa lihat gimana suara di dalam kepala ini mulai nunjukin percikan kepribadiannya sendiri jauh sebelum dia dikasih nama. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa sebuah skill beneran bisa nyimpen rasa cinta dari kehidupan masa lalu? Karena kalau kita hubungin ini sama fakta bahwa Rimuru punya esensi Veldanava, berarti hubungan mereka bukan sekadar majikan dan alat, melainkan pertemuan kembali dua jiwa paling kuat yang pernah ada. Tapi tahan dulu guys. Sebelum kita loncat ke bukti-bukti soal Ciel, kita harus paham dulu mekanisme kematian para True Dragon. Disinilah kalian bakal paham kenapa Rimuru nggak ingat kalau dirinya itu Tuhan. Yuk, kita lanjut ke babak berikutnya. Disinilah teorinya mulai teknis, guys. Tapi ini krusial banget buat kalian pahamin. Banyak yang nanya, Bang, kalau Rimuru itu beneran Veldanava, kenapa di awal cerita dia bertingkah kayak mas-mas kantoran Jepang biasa dan gak tahu cara pakai kekuatannya? Jawabannya ada di biologi para True Dragon. Di alam semesta Tensura, True Dragon itu bukan makhluk hidup normal, mereka adalah konsep alam yang punya fisik. Pas True Dragon kayak Veldora atau Velgrin mati, jiwa mereka nggak hancur, cuma kresek. Tapi ada aturan yang kejam, pas lahir kembali, mereka bakal kehilangan kepribadian dan memori masa lalunya. Mereka kayak komputer yang harddisknya diformat total, tapi tetap mempertahankan prosesor yang sama kuatnya. Sekarang, kita terapin ini ke Veldanava. Dia nggak mati dengan cara biasa. Dia ngelepas status dewanya, jadi makhluk fana, baru kemudian dibunuh. Jiwanya masuk ke siklus reinkarnasi yang jauh lebih rumit. Pas esensi dewa itu akhirnya balik lagi ke dunia dalam wujud slime, bentuknya udah jadi kertas kosong. Rimuru punya prosesor milik Veldanava, kemampuan analisis yang gak masuk akal dan energi yang gak terbatas, tapi dia gak punya file masa lalu. Tapi tunggu, ini yang bakal bikin otak kalian traveling. Biarpun jiwanya kreset, ikatan takdir itu tetap tinggal, guys. Itu alasan kenapa Veldora langsung ngerasa cocok sama Rimuru pas pertama kali ketemu di goa. Itu bukan cuma karena Rimuru asyik diajak ngobrol, tapi karena insting True Dragonnya menalin esensi kakak tertuanya, biarpun lagi sembunyi di balik bentuk bola biru yang kenyal. Dan disinilah teori soal Lucia tadi masuk. Kalau Veldanava reinkarnasi tanpa memori demi bisa ngerasain hidup baru kayak Rimuru, terus siapa yang bakal jagain dia? Tepat banget. Skill Raphael yang bawa gemat tekad dari Lucia. Lucia nggak kehilangan memori karena dia bukan True Dragon. Dia adalah sebuah skill, sebuah database hidup yang tetap utuh nunggu momen buat dibangunin. Asli guys, pikirin deh, ini skenario yang jenius banget. Veldanava bisa hidup bebas tanpa beban sebagai Tuhan, sementara istrinya yang berubah jadi asisten absolut bakal nuntun dia dari balik layar biar bisa balik ke tahtanya tanpa dia sadari. Makanya Rimuru itu saking OP-nya sampai disebut anomali sama fans. Eksistensinya ngerusak semua hukum dunia karena dialah pemilik hukum-hukum itu. Biarpun isi otaknya masih ngerasa sebagai Satoru Mikami. Kalau kalian suka pembahasan sedetail ini soal metafisika Tensura,
jangan lupa diberondong tombol like-nya. Karena jujur aja, buat namatin semua volume light novel demi nyambungin benang merah ini tuh perjuangan banget, guys. Tapi semuanya jadi masuk akal pas kita lihat Rimuru bisa ngelakuin hal-hal yang mustahil, kan? Coba kasih tahu aku di kolom komentar. Menurut kalian mending Rimuru nggak usah inget masa lalunya sebagai Tuhan, atau kalian pengen dia dapat memorinya lagi terus berubah jadi sosok yang dingin kayak God Administrator? Aku tunggu opini kalian. Tapi jangan kemana-mana, karena di babak terakhir kita bakal bahas bukti final. Kenapa kemunculan Veldanava palsu di akhir cerita justru ngebuktiin kalau teori kita ini valid 100%. Gas, kita udah sampai di titik puncaknya, guys. Buat nutup bagian pertama dari mega investigasi kita ini, kita harus bahas apa yang terjadi di klimaks light novel, sesuatu yang bikin banyak fans mikir keras. Di volume-volume akhir, muncul sesosok entitas yang katanya adalah Veldanava. Tapi anehnya, siapapun yang lihat pasti sadar kalau ada yang gak beres sama dia. Veldanava yang ini gak punya emosi, gak punya kehendak sendiri, dan gerakannya kaku banget kayak software yang lagi jalanin algoritma. Ini yang kita sebut sebagai wadah kosong. Kenapa ini jadi bukti paling kuat buat teori kita? Karena di dunia Tensura, tubuh dan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau entitas di akhir cerita itu geraknya kayak robot, itu karena dia cuma kumpulan energi dan tubuh asli Veldanava aja, tapi gak ada percikan jiwanya di dalam sana. Terus kalau jiwa Veldanava gak ada di tubuh aslinya, ada di mana dong? Ya bener banget, guys. Jiwanya ada di dalam diri Rimuru. Pas wadah kosong itu sibuk jalanin perintah otomatis dari sistem, Rimuru kita ada di sana nunjukin kreativitas dan evolusi yang cuma bisa dimiliki sama sang pemilik semesta. Ini bukti kalau Tuhan udah gak mau lagi. Jadi admin yang ngebosenin, dia lebih milih reinkarnasi jadi makhluk yang bisa nikmatin makanan, kumpul bareng temen, dan ngerasain kebebasan. Tapi guys, disinilah plot twist terakhir dari video ini. Kalau Rimuru adalah reinkarnasi Veldanava tanpa memori, terus siapa sosok yang selama ini gerakin benang takdir biar dia gak mati konyol? Siapa yang tahu segalanya tentang alam semesta ini dan selalu manipulasi peluang biar Rimuru selalu menang? Tepat sekali, Ciel. Di video selanjutnya, kita bakal bedah habis-habisan soal Manas yang satu ini. Kita bakal lihat kenapa tingkah lakunya sama sekali gak kayak kecerdasan buatan, melainkan kayak seorang cewek yang bucin parah dan lagi ngelindungin jiwa suaminya sekuat tenaga. Kita bakal analisis sifat cemburunya, keputusan-keputusannya yang terlalu manusiawi, dan gimana dia jadi kepingan terakhir yang nyelesain teka-teki dewa ini. Asli guys, kalau video ini berhasil buka mata kalian soal identitas asli Slime paling kuat di anime ini, kalian wajib banget nungguin part 2-nya. Apa yang kita bahas hari ini baru pondasinya aja. Di video berikutnya kita bakal sebar bukti otentik kenapa Ciel, tanpa keraguan sedikit pun, adalah reinkarnasi dari Lucia. Jangan lupa tulis komentar kalian. Kalian pengen Rimuru nerima takdirnya sebagai Tuhan di akhir cerita? Atau tetap pengen dia jadi Slime biasa aja? Aku bakal baca-baca dan kasih heart ke teori paling gokil yang kalian tulis di bawah. Subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konklusi dari teori epik ini. Dan sampai jumpa di part 2 buat bahas Ratu Tempest yang sesungguhnya. Ciel. Cabut dulu, guys.